memerlukan bimbingan bagaimana cara menuangkan karya tulis ilmiah yang Bapak Ibu tulis menjadi sebuah artikel yang itu akan dimuat ke dalam jurnal pendidikan begitu. Jadi ini diharapkan dapat membantu Bapak Ibu guru yang selama ini memiliki karya-karya terbaik tetapi belum dituangkan ke dalam karya tulis yang sesuai kaidah karya tulis ilmiah. Itu saja, mungkin nanti apabila ada yang perlu penjelasan lebih bisa dengan diskusi. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Amin, Pak. Oh, direkam. Terima kasih, nanti dikembangkan ditanya jawab ya. Jadi semua yang disampaikan di program. Ya, mangga Pak Im. Terima kasih Pak Ufid atas paparannya. Mohon yang lain di off-kan dulu. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke forum diskusi atau tanya jawab. Sekali lagi, sebelum masuk di tanya jawab atau diskusi, saya mohon yang tidak berbicara untuk menonaktifkan dulu mikrofonnya. Teknisnya, nanti kalau ada yang bertanya, boleh melalui chat yang ada di Zoom. Mungkin juga ada yang di Instagram, silahkan. Atau misalnya menyalakan mikrofonnya kemudian menyebutkan namanya. Seperti itu. Baik, untuk teknis pencatatan saya mohon Pak Amin untuk membantu saya. Pak Amin sebagai Wasekjen PKH untuk membantu saya. Kemudian tolong dicatat dan didokumentasikan. Sebelumnya juga saya informasikan nanti di akhir kegiatan Bapak Ibu bisa dicek di grup WhatsApp PP dan koordinator. Di situ ada daftar hadir nanti di akhir acara ya. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan langsung menyalakan itunya, bertanya untuk Pak Wiwit, untuk Pak Wasekjen atau untuk Pak Ketua Umum. Silakan. Terima kasih. Lampung Pak. Halo, assalamualaikum. Dari mana itu Pak? Oh Pak Adi ya. Assalamualaikum dari Lampung Pak. Pak Adi, Ya, kemudian Pak Adi. Dari Lampung, Pak Widi ya. Pak Iya, Adi, Pak. kemudian dari Lampung ya. Silakan Pak Adi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kesempatannya dalam kegiatan hari ini. Alhamdulillah dengan teknologi, walaupun mungkin teknologinya kita masih ya udah bagus lah gitu ya. Kita bisa bertemu dengan teman-teman, terutama dari pengurus pusat, kemudian teman-teman juga dari pengurus daerah, dari ujung barat sampai ujung timur. Alhamdulillah kita bisa hadir pada hari ini. Walaupun mungkin di antara teman kita ada yang kesulitan untuk masuk melalui Zoom meeting ini. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa Pak Ketum menyampaikan kita harus merawat istilahnya rumah kita gitu kan. Rumah kita, organisasi kita. Kalau saya menyampaikan tentang rumah kita ini teringat kepada lirik yang dibuat oleh Ian Antono, Rumah Kita Sendiri gitu ya. Nah, jadi rumah kita sendiri ini memang harus dirawat dengan betul-betul. Jadi berkali-kali Pak Ketum menyampaikan siapa lagi yang akan mengurus kita kecuali ya kita sendiri seperti itu ya. Nah, baik, kemudian banyak materi yang disampaikan oleh para pengurus pusat dari mulai Pak Ketum, kemudian Pak Iim juga. Saya belum mengucapkan selamat buat Pak Iim nih yang baru pulang dari Wuhan ya. Sehat walafiat. Siap. Kemudian Pak Agung juga tadi sudah menyampaikan, kemudian Pak Wiwit juga sudah menyampaikan. Nah, untuk kesempatan ini saya tidak akan bertanya, hanya ingin menyampaikan terima kasih saja untuk silaturahimnya. Saya yakin pada kesempatan ini
waktunya takut tidak cukup untuk teman-teman yang lain. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. Bapak dari Lampung, Pak Widi Guntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera bagi semuanya. Terima kasih pada moderator yang memberikan kesempatan. Jadi karena ini saya juga melanjutkan jadi tanah leluhur ini Pak, maju tanah leluhur. Di sini tadi yang sudah dipaparkan masalah iuran itu Pak. Itulah yang membuat saat ini mungkin di Lampung agak sedikit sulit gitu ya Pak ya. Jadi karena kondisi Lampung mungkin agak berbeda dengan kondisi di Pulau Jawa dan mungkin semua provinsi lain pada umumnya. Karena kita di sini juga melihat gaji guru yang terutama yang honor, mungkin setiap sekolah itu tidak bisa memberikan iuran itu Pak. Nah, mungkin saya mau solusinya itu Pak buat kami yang di Lampung. Dan kedua, saat ini juga saya sudah melakukan tahap rekonsolidasi karena saya juga di sini menggantikan posisi ketua sebelumnya, dan kemarin ada rencana mau mengadakan acara tapi terbentur dengan COVID-19 ini, jadi mungkin kita tunda acara-acara tersebut. Dan terutama masalah KTA ini Pak. Jadi kemarin saya sudah berbincang dengan teman-teman yang di PD Lampung. Kenapa kalau di PGRI itu kan ada KTA, kenapa di Lampung tidak ada? Nah kalau memang diizinkan, bila diperbolehkan Lampung juga akan mencetak KTA secara PD gitu Pak. Mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pikir langsung direspon aja oleh Pak Ketua atau Pak Wasisjen. Silakan. Apa nggak ditampung dulu Pak Im atau langsung? Langsung aja Pak. Langsung aja. Sumatera Utara. Oke, terima kasih. Kepada Pendum aja Pak Ketua, Pak Ketum ke Pendum aja supaya langsung runtut rinci. Langsung dijawab. Langsung jawab aja Pak. Yang jawabnya Pendum. Bang, 4.256. Di mana Bendung? Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Widi ya, dari Lampung. Jadi begini Pak, sebelumnya saya ingin sampaikan tadi, belum tersampaikan ke teknis. Kami kemarin sudah menyebarkan survei ya ke teman-teman semua. Mohon itu disukseskan sampai target kami 10.000 itu bisa tercapai. Jadi semua provinsi agar bisa menyebarkan itu bisa saja diisi oleh guru SLB, kemudian guru pendidikan khusus, Sepertinya sinyal kekuatan kita, anggota kita itu seberapa banyak. Dengan penyebaran itu, maka kita akan bisa deteksi kekuatan kita. Itu yang pertama. Dan terus terang, dan nanti survei ini tentu harus ada tindak lanjutnya. Dan tindak lanjutnya nanti akan disampaikan kepada teman-teman di seluruh Indonesia. Tentu ada maksud dan tujuan. KBM di masa normal. Kemudian nanti kita juga dalam minggu-minggu ini, dalam bulan-bulan ini, insya Allah akan menyelenggarakan webinar-webinar. Sekali lagi webinar-webinar yang terkait dengan kopi dan lain-lain. Ada juga nanti insya Allah rencana tentang kegiatan belajar mengajar dengan berbasis IT. Kemudian juga daftar ulang tadi sudah, kemudian jurnal KTI nanti akan dipertajam. Kemudian Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwa IGPKHI Pusat sampai saat ini belum memiliki sekretariat milik sendiri. Nah, ini akan menjadi PR kita untuk di masa yang akan datang. Kemudian juga nanti kita akan ada perlindungan hukum untuk guru dan siswa. Kemudian kemarin Milad 3 sudah kita laksanakan, pertama di Bandung, kedua di Jakarta, ketiga kemarin di Sulawesi Selatan. Dan keempat, alhamdulillah sudah banyak PD yang menawarkan ingin jadi tuan rumah untuk Milad keempat.
dan milad kelimanya nanti kita akan munas, belum ditentukan waktunya, tempat dan waktunya. Kemudian organisasi penggerak dan yang tadi. Bapak dan Ibu, saya ingin menjawab dulu langsung ke Pak Widi mengenai iuran. Iuran memang saya bilang tadi, kalaupun misalnya bisa dilakukan dan bisa setor ke pusat, sekarang ini itu keren sekali. Kalaupun tidak, saya menyadari betul, memaklumi betul, setiap daerah punya. Tapi yang saya sesalkan, ketika PGRI memungut kepada guru-guru SLB, itu guru SLB itu tanpa beban, membayar dengan lancar. Tapi kenapa dengan IGPKHI, jika iuran itu susah, padahal ini rumah kita satu-satunya organisasi profesi khusus, guru pendidikan khusus. Nah ini saja tinggal pertimbangkanlah. Karena sekali lagi ini rumah kita, siapa lagi kalau tidak membesarkannya oleh kita. Itu saja Pak Widi mengenai iuran ya. Sekali lagi memaklumi betul ini dari pusat, setiap daerah memiliki masalah yang berbeda. Yang terakhir masalah KTA, walaupun misalnya ada beberapa PD di luar Jawa ingin mencetak sendiri, kami persilahkan. Hanya memang nanti kalau ingin yang membuat KTA baik itu mau buat sendiri maupun dibuatkan oleh PP, tinggal japri saja saya. Nanti konsultasi dengan saya. Tidak ada, supaya nanti administrasinya benar gitu, tercatat semuanya. Karena selama ini yang membuat KTA itu percetakannya di dekat rumah saya, di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Itu ya, Pak Widi. Nah, begitu saja itu jawaban dari saya. Silakan selanjutnya dikembalikan lagi ke Pak Iim. Oh, baik. Ini ada pertanyaan juga terkait dengan kartu anggota. Ini dari Pak Nur Hasan Laude Ahmad. Assalamualaikum, saya dari SLB Negeri Wakatobi. Apakah guru honor yang ada di SLB bisa mendapatkan kartu anggota walaupun belum memiliki NUPTK? Silakan, ini siapa yang berwenang menjawab? Halo, Pak Sekjen, boleh? Mau jawab? Halo, sekalian ketum saja lah itu. Oke, siap. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, yang menjadi anggota IGPKHI itu bisa saja itu guru SLB, guru inklusif, guru honor, atau guru-guru yang terlibat menangani anak berkebutuhan khusus. Itu bisa menjadi anggota. Kalau ketika sudah bisa menjadi anggota, tentu bisa membuat KTA-nya. Itu saya jawab ya. Terima kasih, Pak. Baik, berarti meskipun belum punya NUPTK, tetap bisa menjadi anggota dan mendapat kartu anggota. Baik. Selanjutnya pertanyaan yang baru, silakan dari mana dulu nih? Kaltim. Oke, Pak Margono, Kaltim, terus Sumatera Utara. Sumatera Tenggara. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Aceh. Ya, Pak Dilanjutkan dengan Aceh. Baik, Pak Margono, Sumatera Utara dengan Aceh. Silakan, Pak Margono dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama masih suasana Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk seluruh rekan-rekan baik pengurus pusat maupun PD, pengurus daerah. Kami ada beberapa masukan dan mungkin ini pertanyaan mungkin. Kalau tadi ada wacana sekretariat mau di Kaltim, memang ibu kota negara apa positif di Kaltim gitu kan pertanyaan saya. Ya mudah-mudahan kalau memang di Kaltim ya kami
insya Allah siap ya untuk menjadi sekretariat gitu kan, walaupun nanti ketuanya tetap dari Bandung kan tidak masalah gitu. Satu. Kemudian saran kepada pengurus pusat, kami selama ini untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan sementara seperti milad gitu kan, itu kan sementara memang rata-rata mungkin adalah memakai anggaran pribadi karena mungkin di instansi pemerintahan untuk milad ya, untuk milad itu mungkin kalau kita mengajukan proposal agak susah ya, karena itu adalah milad saja, mungkin kegiatannya yang lebih ya, tidak milad mungkin walaupun di dalamnya nanti kita milad gitu ya. Jadi nanti untuk pengajuan proposal ke instansi terkait supaya ada dukungan dana agak mudah gitu. Kalau milad kelihatannya kemarin ada beberapa kok milad kok minta gitu kan dan sebagainya. Mohon diganti mungkin yang agak ilmiah sedikit, mungkin seminar kah apalah kegiatan yang agak ilmiah gitu kan. Kemudian mengenai KTI tadi ada jurnal, akan menerbitkan jurnal. Setidak-tidaknya kita kan organisasi sudah besar ini ya. Bisa jadi kita itu mengelola jurnal sendiri. Jadi jurnal IGPKHI sehingga nanti proses editingnya, proses masuknya itu dari teman-teman kita yang tahu tentang ke-PLB-an lah gitu. Karena apa, beberapa kali mungkin ada kasus ini kasusistik kalau masuk ke jurnal katakan P4TK, TK PLB, tidak semuanya akan bisa langsung masuk ke sana. Apalagi dengan jurnal-jurnal yang umum itu pun kadang ada jurnal tertentu yang mematok anggaran dan sebagainya. Kalau kita punya sendiri, kemudian kita kelola sendiri, itu mungkin akan lebih bagus ya. Saya sangat salut untuk pengurus pusat karena ada organisasi penggerak dan sudah membuat proposal untuk kemajuan ini. Saya sangat mendukung sekali, mudah-mudahan dapat cair ya istilahnya gitu. Kemudian mohon maaf Pak Ketua, untuk seluruh teman-teman, untuk iuran di Kaltim memang saat ini apa yang dikatakan teman di Lampung ya, itu kasuistiknya juga sama. Jadi kita itu kalau berhubungan dengan iuran kayak agak susah ya. Tapi apa yang dikatakan Pak Ketua Umum tadi, untuk rumahnya sendiri, bagi rumah sendiri kok susah itu loh. Kenapa perlu saya juga perlu rapat mungkin dengan teman-teman yang ada di Kaltim, kenapa sih seperti itu. Nah, mungkin dari saya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu ya. Sekarang Sumatera Utara, silakan. Terima kasih. Baik. Dari Sumatera Utara. Silakan Sumatera Utara masuk, Pak Odas. Ya, makasih Pak Im. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin dari Sumatera Utara. Sama-sama, makasih Pak. Nama saya Odas dari Sumatera Utara. Saya dari guru SLB Negeri Mandiri Natal, Kabupaten Mandiri Natal. Untuk berbicara masalah keorganisasian, GPKI PD Sumut ini masih belum berjalan dengan maksimal, masih berjalan di tempat. Kami memang saat ini masih belum terselenggara rapat kerja untuk pembentukan kepengurusan di Provinsi Sumatera Utara. Jangankan pengurus cabang, pengurus daerah pun masih belum terbentuk, gitu Pak Ketua. Jadi itu masalahnya kami itu, karena Sumatera Utara ini ke ibu kota provinsi ada jaraknya sekitar 500 km, sangat jauh gitu ya, memakan waktu 12 jam untuk bisa kita menjumpai dengan
kepala dinas atau kepala bidang yang membinangi PKLK untuk istilahnya kita memperkenalkan diri pada mereka supaya kita bisa disupport oleh mereka. Gitu. Sementara ini kita bersyukur sekali dengan COVID ini. Meskipun begitu ada webinar ini kita bisa untuk Provinsi Sumatera Utara mungkin kita akan webinar agar supaya bisa terbentuknya kepengurusan di Provinsi Sumatera Utara. Mohon bimbingannya untuk Pak Ketum asal ini di Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua, ini guru-guru non PLB ini kami masih banyak itu Pak jurusan non PLB yang bertugas di SLB. Mereka menghendaki bagaimana berbicara ke saya bagaimana mereka agar bisa kuliah lagi setahun 2 semester bisa mengambil jurusan PLB agar supaya mereka bisa istilahnya mempunyai lisensi untuk mengajar di SLB. Sementara itu aja mungkin yang bisa saya utarakan di sini. Itu gambaran PD Sumatera Utara untuk saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sumatera Utara. Selanjutnya Ibu Jamilah dari Aceh. Silakan Bu. Baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketum, Bapak Sekjen dan Wakasekjen dan pengurus pusat yang saya hormati, teman-teman pengurus PD seluruh Indonesia yang saya hormati. Baik, saya perkenalkan diri, mungkin ada yang belum kenal, saya Ibu Jamilah dari Aceh. Posisi saat ini sebagai Ketua PD dan pengawas pendidikan khusus untuk Provinsi Aceh. Kami di Aceh ada 10, terima kasih Pak Ketum, ada 10 PC Pak. Alhamdulillah sudah terbentuk dengan baik, walaupun ada beberapa ketua harus kita ganti karena sudah meninggal. Mungkin ini PR ke depan. Ada beberapa, sebelum saya bertanya, mungkin saya menggarisbawahi, saya setuju dengan Pak Margono. Sebab Aceh tertolak kemarin proposalnya. Walaupun kita milat di dalamnya, kita kemas milat, tapi bahasa luarnya apa kayak gitu. Jadi PR-nya pengurus ini saya kira. PR-nya pengurus pusat. Baik, kita sebagai pengguna KTA, Aceh itu dengan yang dalam proses Pak Ketum barangkali sudah 400 lebih ya, kalau tidak salah saya, 400 pengguna KTA. Namun barangkali manfaatnya Pak, manfaat KTA ini masih kurang. Walaupun di Aceh baru-baru ini ada penjaringan guru SLB itu ada tes UKG kerjasama pemerintah Aceh dengan kementerian. Kita persyaratkan ini sebagai syarat untuk menjadi pengakuan sebagai guru SLB karena mereka dibayar honor Pak kalau lulus UKG. Alhamdulillah kita grade 1, grade 2 sampai grade 3 hari ini sudah diakui. Namun ada beberapa hal juga masih mungkin ini panjang lebar tidak bisa saya utarakan di sini. Kemudian untuk KTI, Aceh mungkin alhamdulillah belum pun kerjasama dengan pusat akan melahirkan 2 karya Pak. Untuk Aceh ini buku makalah dengan antologi Pak ya. Insya Allah ini masih kita PD Aceh. Karena kita nimbrung ke orang lain, tapi ada IGPKHI, PD Acehnya ada di sana. Kemudian, pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan penggerak Pak, ya Merdeka Belajar. Kita kemarin ada sedikit, ini mohon diluruskan supaya tidak ada terjadi tumpang tindih, mungkin adakah atau bagaimanakah mekanisme peluang bagi kami PD untuk bermitra dengan pihak lain
di level provinsi secara mandiri. Mungkin ini Bapak bisa diarahkan, kalau Bapak bisa jawab hari ini terima kasih. Kalau memang perlu urun rembuk dulu pengurus pusat, kita tunggu. Demikian dulu Pak dari Aceh, laporan singkat dan pertanyaannya. Mohon maaf saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bahas dulu tiga respon dari Pak Margono, dari Pak Odas, dan dari Ibu Jamilah dari Aceh. Pak Margono lebih kepada tentang kegiatan di provinsinya, di PD-nya, tentang ibu kota, tentang proposal milad yang masih tertolak, kemudian tentang jurnal, salut, organisasi penggerak, dan sebagainya. Kemudian Pak Odas, ya pertanyaannya yang non-PLB ingin kuliah lagi di jurusan PLB itu bagaimana? Apakah ada beasiswa dan sebagainya, atau bantuan lainnya? Kemudian Ibu Jamila sudah melaporkan berbagai kegiatan, terima kasih. Tentang organisasi penggerak juga, ini perlu kejelasan dari pihak pengurus pusat. Silakan direspon oleh yang berwenang. Oke, saya tidak bisa menjawab semuanya ini karena ada bagian-bagian yang teknis, terutama di organisasi penggerak. Pertama dari Pak Margono ya, Kalimantan Timur. Terima kasih pertanyaannya, bagus. Pertama mengenai sekretariat di Kaltim, ya kita hanya bisa berharap mudah-mudahan ada solusi. Kita punya sedikit uang untuk beli lahan di sana, karena kalau beli lahan di Jawa harganya waduh. Mudah-mudahan kalau di Kalimantan Timur murah-murah Pak. Bisa Pak Margono yang carikan nanti. Mudah-mudahan gratis, nanti dikasih sama Pak Margono ya. Cukup 2 hektar Pak. Cukup 2 hektar. Kemudian selanjutnya masalah milad. Memang milad ini kami dari PP belum menentukan di mana. Kalau keinginan saya, kan Jawa sudah, Sulawesi kemarin di Sulawesi Selatan, tinggal Kalimantan dan Sumatera yang belum. Nah ini dari beberapa PD sudah menyusulkan. Kalau buat saya rindu pengennya sih ke Sumatera Barat nih. Mana Pak Suhardi, Pak Ketua? Bisakah nanti di Sulawesi Barat atau boleh juga di Kalimantan? Yang jelas seperti kemarin di Sulawesi Selatan sukses digelar karena bantuan dari pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang begitu proaktif dan kooperatif untuk PD IGPKHI yang memfasilitasi pengurus pusat bisa menyelenggarakan kegiatan milad di sana. Kemudian mengenai jurnal dan lain-lain, itu nantilah secara teknis Pak Wiwit yang akan jelaskan. Itu saja barangkali ya Pak Margono. Kemudian yang kedua dari Pak siapa? Dari Pak Odas ya, Pak Odas Didi. Oke Pak, siap. Kami akan bantu bimbing melalui Japrian saja untuk daerah yang sulit mengajak teman-teman guru-guru di daerahnya masing-masing. Teknisnya yang sudah sukses saya lakukan di daerah-daerah lain. Caranya buat grup di PD provinsi masing-masing, masukkan saya, nanti saya akan banyak menjelaskan teknis-teknisnya. Setelah jelas, baru saya keluar lagi dari grup itu. Selalu begitu, bisa difasilitasi nanti. Ya Pak Padas. Kemudian yang kuliah lagi, itu kami ada bagiannya yang khusus untuk kuliah melanjutkan kualifikasi dan lain-lain. Nanti akan kita bahas dan kita akan fasilitasi. Tapi yang jelas, saya tulis Yusuf Papua tadi.
tentu harus mencari solusi bagaimana dan seterusnya. Bagaimana ini harus kemana mendapatkan informasi yang lebih besar. Yang terakhir dari Aceh, alhamdulillah betul sudah terbentuk 10 PC. Saya selalu berkoordinasi dengan Bu Ketua Aceh dan kami emang Bu Jamila ini rada agak bawel ya, dan saya terus jawaban-jawaban terkait dengan manfaat KTA, Ibu Jamil dan teman-teman semua. KTA itu manfaatnya satu adalah kebanggaan kita bahwa kita ini guru pendidikan khusus. Itu sebagai identitas kebanggaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaatnya khususnya di kota-kota besar seperti di Bandung, di Jawa Barat, dengan KTA, anak-anak kita yang masuk SMA itu tidak perlu testing lagi. Langsung masuk sebagai anak guru. Itu manfaat dari KTA. Di awal, di pembentukan IGPKI di 2017, dulu kami ingin dengan KTA ini, semua akses transport dan lain-lain ada diskon dengan KTA. Misalnya, dengan tiket pesawat terbang, kita anggota IGPKI dapat diskon sekian, dan seterusnya. Atau manfaat-manfaat lain. Dari KTA bisa saja menjadi ATM dan seterusnya, itu bisa dikembangkan nanti. Yang berikutnya, manfaat KTA ini untuk PNS itu bisa menjadi bahan perhitungan nilai, angka kredit. Karena kita sudah terakses di Kemendikbud. Di Jabatan Karir, di situ ada pilihan organisasi yang diikuti. Itu ada IGPKHI, insya Allah. Di Jawa Barat itu pernah banyak yang sudah melakukan. Dengan KTA, apalagi sebagai pengurus inti, itu nilainya berapa nanti? Ada Pak Jafar ini yang tahu persis. Dan pengurus itu tidak ada pengurus inti dan pengurus pusat. Nilainya lumayan. Kemudian organisasi penggerak, ini nanti dan buku, UKG, dan lain-lain, itu akan sama-sama kita pecahkan dan kita harus konsultasikan ke GTK di Kemendikbud. Untuk selanjutnya saya persilahkan Pak Wiwit yang terkait dengan masalah jurnal, kemudian organisasi penggerak. Silahkan Pak Wiwit untuk menambahkan. Ya, terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Terkait dengan jurnal yang disampaikan oleh Pak Margono tadi, memang ke depan kita diharapkan bisa memiliki jurnal sendiri, independen. Tetapi untuk ke sana perlu banyak hal yang harus disiapkan. Sementara kebutuhan akan penerbitan karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal ini setiap periode kenaikan pangkat itu terus ada. Sehingga langkah pertama yang kita lakukan adalah bekerjasama dengan P4TK TKPLB untuk bisa menerbitkan jurnal tersebut. Sementara bagaimana penyusunan karya tulis yang layak menjadi diterbitkan oleh jurnal, ada tim yang akan membimbing dari pusat. Jadi saya yakin Bapak Ibu guru ini memiliki pengalaman mengajar yang luar biasa, memiliki praktik-praktik baik ataupun penelitian-penelitian tindakan kelas yang luar biasa. Tetapi bagaimana menuangkan ke dalam sebuah karya tulis yang tepat, tentu tidak semua dapat langsung tertuang dengan baik, karena itu memerlukan pengalaman juga pemahaman. Sehingga kami dari pimpinan pusat mencoba memfasilitasi dengan menyusun sebuah tim
membuat sebuah tim yang akan memberikan pendampingan kepada Bapak Ibu guru yang akan menuliskan karya tulis ilmiah sehingga nanti akan diterbitkan di jurnal pendidikan dan penerbitannya di P4 TK-TKPLB. Kebetulan saya pernah mencoba juga dengan mendampingi satu orang guru SLB dan alhamdulillah itu bisa diterbitkan. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal untuk membantu rekan-rekan guru yang mengalami kesulitan dalam menuliskan karya tulis ilmiah dan diterbit jurnal pendidikan. Selanjutnya berkaitan dengan organisasi penggerak, saya sudah berkomunikasi dengan Ibu Jamilah tempo hari. Persyaratan yang dibuat oleh Kemendikbud itu adalah organisasi tersebut sudah lolos terverifikasi. Jadi ada beberapa persyaratan. Kalau saya perhatikan beberapa proposal yang masuk di organisasi lain, pengurus daerah di organisasi lain itu bisa mengajukan juga. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Dari usia juga kita baru 3,5 tahun. Banyak hal yang harus dibenahi terkait administrasi dan legalitas, baik di pusat maupun di daerah. Sehingga dengan pengalaman di pengusulan proposal organisasi penggerak ini, pimpinan pusat dan pengurus daerah bisa bekerja sama bagaimana supaya legalitas formal di pusat ini juga sama, bisa diakui juga di tingkat daerah dan di tingkat cabang. Tapi yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu semua, apabila dana dari Kemendikbud terkait organisasi penggerak ini cair, maka kami dari pusat tentu akan melibatkan banyak pihak dari daerah, karena yang memiliki memiliki massa itu kan cabang dan daerah. Kalau dari pusat itu kan tidak memiliki massa, yang memiliki massa jelas itu kan pengurus daerah dan pengurus cabang. Sekali lagi, nanti dalam pelaksanaannya pasti akan kami libatkan secara aktif kegiatannya oleh semua pengurus anggota gitu, tentu dengan porsi-porsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Itu saja yang dapat disampaikan. Hatur nuhun. Baik, terima kasih Pak Ketua sama Pak Wiwit. Kalau memang ada ingin diskusi lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan organisasi penggerak dan sebagainya tadi, jurnal, mila dan sebagainya, bisa melalui saluran Japri ya, jalur pribadi dengan Pak Ketua. Baik, selanjutnya saya buka lagi untuk 3 orang penanya dulu. Dari mana Pak? Sulawesi mana Pak? Gorontalo. Silakan dari Gorontalo. Terus mana lagi? Sumbar. Sumatera Barat. Gorontalo, Sumatera Barat. Satu lagi. Bau-bau. Baik. Gorontalo, Sumatera Barat sama bau-bau. Silakan Gorontalo dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yamin Umar dari Gorontalo. Yang terhormat Pak Ketua, Asisten. Volumenya Pak, Bapak dari Gorontalo, volumenya kurang keras Pak. Iya. Ada beberapa hal yang terkait dengan program pusat. Yang pertama telah disinggung oleh Pak Ketua tadi tentang iuran, memang itu kami akui. Pada tahun 2020 kita belum pernah menyetor. Dan itu kami akui, tapi itu pun kalau sudah diharapkan untuk segera, mungkin seminggu bisa kami setor itu iurannya ke pusat. Seminggu ini kami akan upayakan iurannya akan setor ke pusat. Lalu yang terkait dengan pendataan, memang benar apa yang disampaikan tadi, kita belum memiliki data yang akurat terhadap keanggotaan kita. Jadi kalau bisa secepatnya tentang pendaftaran online
tentang keanggotaan kita. Itu harapan Pak pertama. Lalu yang kedua, untuk menjadi anggota, saya sarankan kita harus menyodorkan suatu fakta integritas terhadap anggota. Jangan ada yang hanya nuntut sebagai kartu anggota, tapi kewajiban-kewajiban sebagai anggota tak terpenuhi. Saya ingin kita lebih disiplin terhadap pengadministrasian. Dalam hal menjadi anggota itu harus ada fakta integritas yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan sebagai anggota. Itu saran Pak, kalau bisa. Meskipun tadi telah ada yang menyatakan bahwa Pak Ketua boleh sebagai anggota honor, tapi kita harus berpikir ke belakang. Dia anggota itu apa sih kewajiban yang harus dia lakukan? Jangan serta-merta dia menginginkan anggota, tapi kewajibannya nggak dipenuhi. Dan ada juga yang tidak mengakui, ada juga guru SLB tidak mengakui bahwa dia itu guru SLB. Nah, ini hal-hal yang perlu kita sikapi. Oleh karena itu, saran saya untuk berikutnya, pendataan anggota IGPKI harus, kalau boleh kita sarankan, kita sodorkan fakta integritas siap menjadi anggota IGPKI dan ditandatangani di atas meterai 6.000. Itu artinya memperkuat, menguatkan dia sebagai anggota dan memenuhi hak-hak, memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus siap ikuti. Kira-kira itu Pak Ketua sebagai saran saya. Baru yang ketiga Pak, untuk Gorontalo sendiri, untuk rekrutmen guru sampai hari ini, kalau bisa kita menjadi masukan. Saya kemarin sudah menyurati ke pihak BKD, Inspektorat, anggota DPR Komisi 4 yang menangani pendidikan tentang rekrutmen guru pendidikan khusus. Semoga ini Pak Ketua bisa juga untuk bagaimana melakukan audiens kepada pihak yang berkewajiban ataupun yang berkepentingan untuk rekrutmen guru pendidikan khusus sendiri. Sebab di Gorontalo, Ibu Bapak, pengangkatan guru itu hanya sejak 1985, tahun 1985-86. 87 sudah itu sudah nggak ada lagi. Jadi pada guru pendidikan khusus itu akan keluar semua. Pada 2 tahun terakhir ini akan keluar. Nah, kalau ini tidak dilakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi kekurangan guru pendidikan khusus, kelabakan kita. Bahkan provinsi sekarang memasukkan guru-guru bukan berlatar belakang pendidikan khusus, mengalami kelemahan. Sehingga saya kemarin sudah menyurati DPR, menyurati BKD, menyurati dinas provinsinya, menyurati inspektorat untuk rekrutmen guru tahun 2021. Nah, ini mohon dukungannya Pak Ketua mungkin melalui kementerian bisa memberikan masukan. Nah, ini kira-kira Pak yang menjadi harapan saya. Hanya saja juga pada anggota itu, saya kembali menegaskan, kalau bila perlu kita sodorkan fakta integritas sebagai anggota. Betul-betul dia mengakui bahwa dia adalah guru pendidikan khusus atau anggota IGPKI. Jangan hanya menuntut kartu anggota, tapi sebagai kewajibannya nggak dipenuhi. Nah, ini kan konon maksudnya ini. Jadi sehingga kita melalui pendataan kembali tentang anggota IGPKI, kita sertai dengan fakta integritas di atas meterai 6. Kira-kira ini Pak Ketua. Dan mohon maaf, mungkin sudah berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.